Pada 6 Juli, Taiwan bertambah 27 kasus COVID-19 lokal, 2 kasus dari luar negeri, dan 17 orang meninggal. Di antaranya Taipei bertambah 14 kasus, New Taipei 11 kasus, Pingtung dan Changhua masing-masing bertambah 1 kasus. Setelah infeksi klaster di Pasar Peinong dan Huanan, kota Taipei mengaktifkan screening umum di beberapa zona panas. Pada tanggal 5, Wali Kota Taipei Ke Wen-je memutuskan pengadaan PCR gratis di 7 rumah sakit di Taipei dan tidak terbatas hanya untuk warga Taipei. Pada tanggal 7, pemeriksaan PCR gratis akan tersedia di rumah sakit terpadu Heping, Zhongxing, Ren'ai, Yangming, Zhongxiao, Guantu, dan Wanfang. Pemeriksaan ini bertujuan menghilangkan zona panas dan kasus tersembunyi. Taipei juga akan menerapkan vaksinasi gelombang kelima yang terbuka untuk lansia di atas 70 tahun dan penduduk asli di atas 55 tahun. Pemkot Taipei juga meminta pemerintah pusat untuk memvaksinasi staf MRT Taipei dan pengemudi bus. Staf MRT mulai divaksinasi pada tanggal 5 sore, sedangkan pengemudi bus mulai divaksinasi pada tanggal 6 pagi. Staf garis depan seperti supir, petugas kebersihan, dan satpam dengan risiko lebih tinggi akan diprioritaskan. Minggu ini diperkirakan memvaksinasi 2.000 hingga 2.500 orang. Ada vaksin lagi yang akan tiba di Taiwan. Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengumumkan sumbangan vaksin AZ gelombang kedua sebanyak 1,13 juta dosis ke Taiwan akan dikirimkan pada 8 Juli. Sistem pendaftaran vaksinasi COVID-19 yang dirancang oleh Menteri tanpa portofolio Audrey Tang untuk gelombang pertama akan diuji cobakan pada 3 daerah di luar pulau yaitu Penghu, Kinmen, dan Matsu. Pendaftaran untuk kategori 9 dan 10 akan terbuka pada tanggal 6 pukul 10 pagi hingga tanggal 7 pukul 5 sore. Audrey Tang mengatakan bahwa sistem ini akan mampu mengatasi kebutuhan pendaftaran vaksinasi selama vaksin untuk 8 kategori prioritas memadai. Sistem ini paling cepat pada 13 Juli akan terbuka bagi masyarakat di Pulau Taiwan untuk kategori 9, yaitu warga berusia 18 hingga 64 tahun yang berpenyakit berisiko tinggi, penyakit langka, atau cedera serius, dan kategori 10, yaitu warga berusia 50 hingga 64 tahun. Prosedur pendaftaran terbagi atas 4 langkah, yaitu mendaftar, kemudian 1922 akan mengirimkan SMS pemberitahuan, dan jika berhasil mendaftar, warga bisa memilih lokasi dan waktu vaksinasi pada minggu depan dan terakhir menerima vaksinasi. Setelah menuliskan kesediaan vaksinasi, jika memenuhi syarat, maka akan langsung menerima pemberitahuan melalui SMS, kemudian melalui situs 1922 atau aplikasi NHI Express untuk memilih lokasi dan waktu vaksinasi. Jika tidak ada pembaca kartu, juga bisa membawa kartu ASKES ke minimarket atau toko obat untuk mendaftarkannya. Sistem ini juga tersedia fungsi mengubah lokasi dan waktu vaksinasi. Jika tidak sempat ke lokasi pendaftaran, maka pendaftaran harus diundur. Cuaca panas ditambah waktu penggunaan AC yang panjang dari warga yang tinggal di rumah selama pandemi telah meningkatkan konsumsi listrik. Beban puncak terjadi pada tanggal 5 sore, mencapai 37,39 juta kilowatt. Kapasitas siaga turun menjadi sekitar 6,07%. Pasokan listrik menyala lampu kuning menunjukkan satu daya ketat. Taipower menyatakan timbulnya kerusakan pada pembangkit listrik Tallinn pada tanggal 5 menyebabkan penghasilan listrik berkurang 460.000 kilowatt. Selain itu, lonjakan penggunaan listrik terjadi di malam hari, di mana daya yang dihasilkan pembangkit listrik tenaga surya juga akan berkurang setengahnya di malam hari. Taipower memperkirakan pasokan listrik untuk 1 minggu ke depan akan terlihat lampu kuning status satu daya ketat dari Rabu hingga Jumat dengan tingkat kapasitas cadangan berkisar antara 9,39% hingga 9,93%. Kapasitas akan kembali ke lebih dari 10% dengan lampu hijau atau satu daya stabil pada akhir pekan. Krisis hipoksia atau kekurangan oksigen terjadi di sebuah rumah sakit di Yogyakarta, Jawa Tengah. Pada tanggal 3 dan 4, 63 orang dikabarkan meninggal setelah menjalani perawatan. 33 diantaranya meninggal karena kehabisan pasokan oksigen. Jumlah kasus terdiagnosis melonjak. Indonesia mencatat rekor baru dengan penambahan 28.000 kasus positif dan 555 kematian pada tanggal 4. Hal ini juga menyebabkan harga tabung oksigen di seluruh Indonesia melambung 6 hingga 10 kali lipat dengan harga $10.000 Taiwan per liter. Para ahli menunjukkan bahwa jumlah screening Indonesia tidak mencukupi dan angka terinfeksi sebenarnya mungkin lebih tinggi lagi. Pada kemacetan di jam sibuk terlihat 2 sepeda motor melaju di depan ambulans dan membunyikan klakson untuk membuka jalan karena ada pasien di dalam mobil. Sekelompok pengendara sepeda motor di Depok, Jawa Barat membentuk tim relawan yang membantu mengawal ambulans ke rumah sakit. Aksi penyelamatan nyawa yang dilakukan selama bertahun-tahun ini juga dilakukan setidaknya 20 perjalanan sehari pada masa pandemi. Dedikasi tanpa pamrih ini menampilkan kemuliaan manusia di dalam kesulitan.